Nah, selanjutnya adalah potensial akibat atau potensi listrik akibat adanya partikel bermuatan. Ini masih terkait dengan penjelasan kita sebelumnya bahwa jika kita menggunakan misalnya gini ya, misalnya ada titik potensial titik muatan Q begitu ya, terus kemudian ada titik acuan P di sini. Maka untuk mencari berapa potensial atau V di titik P, hati-hati pengucapannya ya, biar nggak tertukar, V di P, itu kan tadi menggunakan persamaan K, Q, di mana Q adalah Q sumbernya ya, per R. Gitu ya. Persamaan ini diturunkan dari persamaan sebelumnya terkait dengan medan listrik ya. Nah, tadi kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya. Nah, kemudian ini ditulis kembali. Bagaimana cara kemudian menemukan V akibat satu muatan yang satu titik bermuatan ya ini kaki per R ya, di mana Q adalah nilai dari muatannya sumber, muatan yang mengakibatkan adanya titik P ini punya potensi gitu ya. Kalau dia tidak punya muatan, gitu ya, misalnya tidak ada muatan, ya titik P ini netral saja, dia tidak punya potensial listrik. Tapi karena ada muatan, terus kemudian ada medan di sini gitu ya, di sembarang titik, maka kita ambil salah satu titiknya, maka kita bisa hitung potensi listrik gitu ya, potensial elektrik potensialnya. Nah, bagaimana kemudian kalau muatannya dua? Gitu ya, misalnya ini ada muatan Q1, muatan Q2, di sini ada titik P. Maka ya logikanya sama saja sebenarnya. Kalau muatannya satu merupakan total muatan yang ada satu tadi, ketika muatannya dua, ya berarti total muatan untuk keduanya gitu ya. Makanya menggunakan ada simbol sigma di sini. Artinya adalah K Q1 per R1 begitu ya. Ini V-nya sama dengan plus Q2 per R2 sampai kemudian berapa total muatannya Qn per Rn begitu. Gitu ya. Tergantung berapa jumlah dari muatannya. Tentu saja muatan itu memiliki besaran muatan tersendiri, Q1, Q2, Q3-nya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. R-nya juga bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Nah, terakhir adalah bagaimana jika sumber muatannya tidak berupa titik, tapi berupa garis gitu ya. Ya, kalau misalnya titiknya banyak, kita masih bisa hitung, berarti kita menggunakan simbol sigma, tetapi kalau titiknya sangat banyak, sampai kemudian berupa garis, gitu ya, simbol sigmanya kan berubah kemudian menjadi integral gitu ya, integral dq atau muatan yang kita amati dalam range yang sangat kecil, yaitu menggunakan ya penjumlahan yang menggunakan simbol integral. Nah, selanjutnya untuk example 4 kita akan coba lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.